Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersama-sama lagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas topik validasi metode analisis. Kita tahu bahwa di dalam analisis farmasi kita mengenal cukup banyak metode, baik dari metode klasik maupun modern. Begitu banyak metode yang kita kenal, misalnya titrasi, spektrofotometri UV vis, misalnya juga kromatografi gas, kromatografi lapis tipis, dan kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT inilah yang paling banyak kita gunakan sesungguhnya, yang banyak tercantum di dalam monografi di farmakope di berbagai negara. Metode analisis melibatkan parameter kondisi instrumen selama analisis sampel. Artinya apa? Misalnya saya punya metode HPLC yang digunakan untuk analisis obat dalam sediaan obat tertentu, maka di situ diceritakan tentang apa fase geraknya, kecepatan alir fase geraknya bagaimana, termasuk elusinya bagaimana, isokratik atau gradien, kolom yang digunakan bagaimana, panjangnya, internal diameternya, particle size, ukuran partikelnya, dan menggunakan temperatur berapa, termasuk detektor apa yang digunakan, apakah detektor UV vis, apa refraktif index, dan sebagainya, termasuk misalnya panjang gelombang analitisnya dan volume injeksinya. Memang dalam pengujian sampel, maka kita sampling dulu sampelnya, kemudian kita analisis ya. Sebelumnya kita preparasi, baru kita mendapatkan data yang kita analisis juga untuk menghasilkan hasil dari pengujian. Maka ini biasanya disebut sebagai prosedur analisis. Jadi ada istilah teknik analisis, ada istilah metode analisis, ada istilah prosedur analisis. Jadi kalau misalnya HPLC tadi, misalnya lebih khusus misalnya RP-SPLC, jadi KCKT fase terbalik misalnya, ini sebagai teknik analisisnya. Tapi kalau misalnya untuk penentuan kadar ondansetron di dalam tablet, atau mungkin dalam sirup, atau dalam injeksi, maka diperlukan metode analisis tertentu. Metode analisis untuk tablet mungkin berbeda dengan sirup. Apalagi di sirup ini komponennya cukup banyak karena mengandung pengawet, ada pemanis, dan sebagainya. Maka metode analisisnya jadi berbeda. Tapi kalau misalnya ini metode analisis ondansetron dalam tablet ini, ya kita lihat di dalam USB, maka di dalam USB itu disampaikan di sana dari bagaimana cara pembuatan larutan uji, larutan baku, dan sebagainya secara rinci. Maka metode analisis yang tercantum di dalam USB ini tergolong adalah prosedur analisis. Oleh karena itu USB dalam chapter 1225 itu menyebut judulnya adalah Validation of Compendial Procedures. Metode analisis memegang peran yang sangat penting dalam penjaminan mutu bahan obat dan sediaan farmasi. Metode analisis ini umumnya digunakan sesuai yang ada di dalam monografi farmakope, biasanya digunakan untuk identifikasi. Identifikasi itu maksudnya membuktikan identitas dari bahan obat itu. Yang kedua, penetapan kadar. Jadi kalau misalnya saya punya tablet, berapa kadar dari bahan aktifnya? Apakah memenuhi syarat atau tidak? Ya, gampangnya kalau kita punya tablet paracetamol, kandungannya 500 mg per tablet. Persyaratan di dalam monografi di farmakope biasanya adalah 90% sampai 110%. Begitu kita tetapkan kadarnya, ketemu berapa? Kalau ketemu misalnya 95%, masih dalam rentang 90 sampai 110%. Ini kita pakai metode analisis untuk penetapan kadar. Demikian juga untuk keseragaman kandungan. Ya, itu metode analisis cukup penting di sana. Dan berikutnya adalah untuk analisis cemaran. Analisis cemaran itu bisa dilakukan secara kuantitatif, ya, atau menggunakan semacam limit test. Ya, jadi untuk uji batas. Uji batas itu artinya ada batas tertentu. Ya, misalnya kadar Pb di dalam atapulgit tidak boleh lebih dari 10 ppm. Maka kita ketemu berapa? Apa ketemu 5, ketemu 10, atau
lebih dari itu menentukan sebetulnya dari cemaran itu. Berikutnya adalah uji disolusi. Metode analisis harus divalidasi atau diverifikasi sebelum digunakan untuk pengujian. Kita kenal ada jaminan mutu hasil pengujian. Artinya, untuk menjamin hasil pengujian kita, memang ada beberapa faktor di situ. Dan validasi itu termasuk salah satu faktor di dalamnya. Jadi, jaminan mutu hasil pengujian itu ditentukan misalnya kita menggunakan baku pembanding atau pernah mengikuti uji profisiensi atau uji banding antar lab, termasuk dalam penyampaian hasil pengujian menggunakan ketidakpastian uncertainty atau menggunakan bahan dan alat yang tertelusur traceability. Jadi validasi metode analisis merupakan salah satu faktor penting dalam jaminan mutu hasil pengujian. Ada istilah metode baku dan tidak baku. Metode baku dan tidak baku itu ditentukan sebetulnya validasi metode analisis di dalamnya. Jadi misalnya di dalam sebuah laboratorium kita melakukan validasi metode, maka itu disebut single laboratory validation karena cuma kita lakukan dalam satu laboratorium itu. Dan hasilnya misalnya kita publikasikan di jurnal ilmiah internasional misalnya, maka ini pun masih termasuk metode tidak baku. Kalau metode baku itu adalah metode yang dikeluarkan oleh lembaga tertentu secara resmi. Oleh karena itu juga metode resmi, official method. Ini bisa berlaku secara luas. Kalau berlaku resmi, misalnya Farmakope Indonesia berarti resmi untuk negara Indonesia. Yang termasuk metode baku ini adalah metode-metode kompendial, ya, atau Farmakope Codex, ya, termasuk ISO, ya, ISO dan AOAC. Supaya menjadi metode baku, maka metode tidak baku ini harus melalui uji kolaboratif study, ya, atau interlaboratory study. Artinya apa? Validasi metode yang melibatkan banyak laboratorium. Kalau tadi cuma satu laboratorium, maka ini bisa banyak laboratorium yang terlibat dalam validasi metode itu, sehingga bisa diketahui validitas dari metode analisisnya dan dikeluarkan sebagai metode baku. Metode yang ada di dalam Farmakope itu adalah metode yang sudah divalidasi. Validasi metode analisis itu merupakan salah satu dari sekian banyak jenis validasi yang kita kenal di bidang farmasi. Misalnya ada validasi pembersihan, validasi proses, dan sebagainya. Validasi metode analisis yang kita bicarakan ini hanyalah salah satu di antaranya. Ini adalah pengembangan dan validasi metode analisis. Jadi metode analisis itu mula-mula dikembangkan, dioptimasi, kemudian ada tahap prevalidasi, baru divalidasi. Nah, yang melakukan validasi ini adalah Laboratorium Analytical Development (ANDEV). Jika metode sudah divalidasi, ya, maka ditransfer ke lab QC. Lab QC inilah digunakan untuk pengawasan mutu sehari-hari. Sekarang definisi validasi. Validasi metode adalah suatu proses, ya, melalui percobaan laboratorium dan terdokumentasi untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode tadi telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi validasi metode adalah sebuah proses. Prosesnya itu harus melalui percobaan laboratorium dan didokumentasikan. Sebetulnya untuk apa? Untuk membuktikan. Ini merupakan tindakan pembuktian untuk membuktikan bahwa karakteristik kinerja metode analisis, misalnya presisi, akurasi, ya, selektivitas, itu sudah memenuhi syarat dengan yang ditetapkan atau belum. Maka itulah pengertian dari validasi metode. Tapi di samping itu ada istilah verifikasi metode. Kalau verifikasi metode itu mirip, ya, adalah suatu proses melalui percobaan laboratorium dan juga terdokumentasi untuk membuktikan bahwa laboratorium mampu menggunakan metode analisis baku pada kondisi nyata di laboratoriumnya.
Maksudnya begini, kalau kita bekerja di laboratorium ya akan menggunakan metode. Metode yang kita gunakan metode baku misalnya yang ada di dalam farmakope. Metode itu kita adopsi persis ya, kemudian kita coba di laboratorium kita. Setelah itu kita lihat bagus nggak hasilnya, artinya nanti selektif apa tidak, apakah puncak-puncaknya itu bisa dipisahkan satu sama lain atau tidak. Kalau semua itu sudah bagus kita verifikasi, maka itu tahap itu disebut sebagai verifikasi metode. Jadi kalau begitu, kalau kita bekerja dengan metode baku, maka kita memang perlu hanya verifikasi saja. Tapi kalau kita bekerja dengan metode tidak baku, atau metode baku yang dimodifikasi, atau metode baku di luar ruang lingkup penggunaannya, atau metode pengembangan sendiri di laboratorium kita, maka ini harus kita lakukan validasi. Metode tidak baku tadi sudah kita jelaskan. Nah, sekarang metode baku yang dimodifikasi. Metode baku yang dimodifikasi itu artinya metode yang ada di dalam farmakope itu kita rubah. Di sana kolom FP18 kita rubah jadi FP8 misalnya. Itu sudah dimodifikasi. Itu sudah perlu memang kita harus validasi lagi. Metode baku di luar ruang lingkup, artinya metode baku yang ada di dalam USB misalnya itu adalah metode untuk tablet. Yang metode analisis untuk sirup tidak ada. Kalau itu kita pakai metode yang untuk tablet tadi, kita coba untuk metode untuk sirup. Bisa nggak kira-kira sebagai start untuk pengembangan metode tadi? Maka metode baku seperti ini adalah penggunaannya di luar ruang lingkup. Oleh karena itu kita harus validasi. Mengapa demikian? Kalau tablet tadi excipientnya itu berbeda dengan sirup. Di sirup itu cukup banyak excipientnya karena ada tambahan, tadi adalah pengawet, ada pemanis, pewarna dan sebagainya. Maka komposisi matriks sampelnya itu juga berbeda. Kalau metode pengembangan adalah metode yang kita kembangkan sendiri di laboratorium, yang mungkin mengacu dari jurnal-jurnal tadi, ya, baru kita kembangkan dan kita validasi. Implementasi metode di laboratorium harus menggunakan metode yang telah divalidasi atau diverifikasi. Kita bekerja di laboratorium, apakah di industri farmasi atau di balai-balai pengujian, ataukah juga untuk penelitian kita, maka perlu kita melakukan validasi metode sebelumnya. Ya, tapi kalau metodenya sudah baku, kita hanya melakukan verifikasi metode, sehingga hasil yang kita dapatkan nanti tergolong valid. Sekarang parameter validasi atau karakteristik kinerja metode. Jadi parameter validasi ini cukup banyak. Yang satu adalah presisi, yang kedua adalah akurasi, ketiga adalah batas deteksi, berikutnya adalah batas kuantitasi, selektivitas spesifisitas, kemudian ada linearitas, dan ada rentang, robustness atau ruggedness, dan UKS, uji kesesuaian sistem atau System Suitability Test. Inilah semua parameter validasi yang perlu kita uji masing-masing nanti sesuai dengan persyaratan sebetulnya. Di antara parameter validasi, akurasi dan presisi itu yang paling penting karena semua parameter tadi bermuara ke akurasi dan presisi. Analis di laboratorium itu laksana seorang penembak. Jadi kalau kita melakukan pengujian di laboratorium, ya, atau nanti kalau kita melakukan validasi metode ya, dengan menganalisis suatu sampel, itu seperti seorang penembak. Seorang penembak itu artinya punya target di sini, sasaran tembak. Pada saat melakukan analisis di laboratorium, kita biasanya melakukan replikasi. Kalau 2 kali itu adalah duplo, kalau 3 kali triplo. Sekarang kita lakukan 6 kali. Kalau 6 kali replikasi kita lakukan, kemudian seperti seorang penembak, maka hasilnya kalau ada di sini semua, itu hasil yang bagus. Mari kita lihat. Ya.
6 kali tembakan ternyata hasilnya tepat pada sasaran. Dan tembakan pertama, kedua, ketiga itu tidak berbeda jauh. Dan semuanya ada di sasaran tembak ini. Maka metode seperti ini kita sebut metode yang akurat, ya, dengan presisi yang oke, ya. Jadi akurasi yes, presisi juga yes. Bagaimana kalau misalnya sekarang kita atau hasil tembakan kita seperti ini: 1, 2, 3, 4, 5, 6 misalnya. Hasil tembakan kita ternyata masing-masing ini berbeda sedikit, hampir sama di sini. Artinya presisi yes. Tapi hasil kita itu sebetulnya meleset dari target ini. Maka berarti akurasi no, presisi yes. Bagaimana kalau kita lakukan tembakan dengan hasil seperti itu? Mulai pertama di sini, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Ternyata hasil tembakan kita tuh berbeda-beda, berarti presisi no, tapi akurasinya yes. Mengapa? Karena di dalam laboratorium hasil kita itu di rata-rata. Coba kalau hasil ini dengan ini di rata-rata, ini di rata-rata, di rata-rata. 6 ini di rata-rata, hasilnya pasti di tengah-tengah. Karena hasilnya pas di sasaran tembak ini, maka disebut akurat. Oleh karena itu, kalau bekerja di laboratorium sebaiknya minimal duplo. Mengapa? Kalau hasil kita ada di sini, ya, satunya ada di situ, maka kalau di rata-rata ada di tengah-tengah. Seandainya kita melakukan cuma sekali, maka bisa meleset di sini. Ya, tetapi duplo pun, ya, hasil pertama ada di sini, kedua mungkin di sini. Jadi meleset juga. Oleh karena itu triplo minimal. Lebih dari 3 juga lebih baik untuk hasil yang akurat tadi. Tapi tolong hasil rata-rata ini tidak bisa kita aplikasikan untuk kalau kita menembak burung. Kalau menembak burung di sebelah kiri, kanan, kena, atas, bawah, burungnya tetap diam karena di sana tidak di rata-rata, ya. Kecuali kalau di laboratorium memang kita rata-rata. Sekarang hasil berikutnya seperti ini, semuanya berbeda. Berarti ini adalah akurasi no, presisi no. Pertanyaan saya, apakah kita bisa mendapatkan hasil seperti ini? Nomor 1 ini, yang apa tadi? Akurasi yes, presisi juga yes. Ya, jawabnya bisa. Gimana caranya? 1, kalau kita menembak supaya hasil seperti ini, berarti ya, yang nembaknya pinter, berarti qualified. Ya, kalau kita bekerja di laboratorium berarti analisnya sudah memenuhi kompetensi, baik pendidikan, pelatihan, ya, dan pengalaman. Maka itu syarat nomor 1. Jadi penembaknya yang memang pinter, ya, sudah berpengalaman. Yang kedua, senjatanya. Senjatanya itu artinya kalau senjatanya sudah dikalibrasi, maka hasilnya seperti ini. Karena yang nembak tadi sudah pinter. Demikian juga kalau di laboratorium, kalau analis kita sudah berpengalaman, ya, tapi alat kita ternyata tidak dikalibrasi, ya, neraca tidak dikalibrasi, ya, labu ukur tidak dikalibrasi, maka bisa meleset. Jadi pertama adalah orangnya, analisnya, yang kedua adalah alatnya, instrumennya, dan yang ketiga adalah caranya. Caranya itu adalah metodenya, dengan menembak dengan prosedur dan cara yang benar. Yang keempat, ya, tembakan begini ini itu dicapai kalau memang kita menembaknya dari jarak dekat. Kalau jarak dekat ya bisa seperti ini. Tapi kalau jarak jauh sangat sulit. Karena tergantung pada sensitivitas alatnya, termasuk juga dari senjatanya itu punya kepakaan sendiri. Oleh karena itu, kalau kita bekerja melakukan pengujian, misalnya dari paracetamol di dalam tablet yang kadarnya 500 mg per tablet, ya mestinya hasilnya seperti ini. Oleh karena itu nanti persyaratan di dalam parameter validasi tadi, masing-masing tadi itu sangat ketat. Contoh nanti akurasi itu boleh menyimpang paling 2%. Jadi
kita kasih acceptance kriteria keberterimaannya adalah 98 sampai 102. Seperti itu, termasuk presisinya tidak boleh lebih dari 2%. Cuma yang perlu difahami bahwa kalau kita nanti analisis ya sebuah sampel yang kadar analitnya sangat kecil, maka hasilnya tidak bisa seperti ini. Seperti menembak jarak jauh. Walaupun penembaknya pinter, senjatanya juga sudah bagus, tapi jaraknya terlalu jauh, maka meleset. Oleh karena itu, kalau kita melakukan analisis konsentrasi rendah, maka SD-nya, RSD-nya memang besar. Tidak bisa kita mendapatkan 2%. Ya, lebih. Biasanya dibatasi misalnya 10%. Beda dengan kategori yang seperti ini. Baik, kategori metode analisis dibedakan, ada kategori 1. Kategori 1 ini apa kata kuncinya? Kadar besar tadi. Jadi kalau misalnya nanti kita memvalidasi metode di mana analitnya kadarnya cukup besar, ya, sebagai kadar komponen utama, baik dalam bahan baku obat maupun sediaan farmasi. Kita analisis bahan baku, ya, bahan aktif paracetamol tadi, itu termasuk kategori 1. Kita analisis paracetamol di dalam tablet, kategori 1, di dalam sirup, kategori 1, karena ini adalah bahan komponen utama. Jadi kata kuncinya adalah kadar besar, ini major komponen utama. Yang termasuk kategori 2 ini adalah cemaran dan hasil degradasi, misalnya impurities organik misalnya. Jadi ini nanti terbagi dalam penetapan kuantitatif, ya, 2A, dan uji kuantitatif atau kualitatif 2B, uji batas maksudnya. Berikutnya adalah penetapan karakteristik sediaan, disolusi, ya, atau pelepasan obat dan lain-lain. Dan yang keempat adalah metode analisis untuk identifikasi. Jadi nanti pada saat kita melakukan validasi metode, kita lihat dulu termasuk kategori mana. Karena persyaratan masing-masing ini berbeda-beda. Ya, kalau misalnya untuk identifikasi, mungkin selektivitas, spesifisitas itu menjadi faktor penting di situ. Demikian juga kalau penetapan cemaran, hasil degradasi, ya, yang uji batas, apa saja sebetulnya persyaratan. Ya, kata kunci tadi di sini adalah kadar kecil. Kira-kira parameter validasi apa yang kita lakukan? Ini ada sebetulnya tabel. Ya. Jadi kalau kita melakukan penetapan kadar tadi, maka semua parameter validasi itu dilakukan. Ya. Kecuali apa? Misalnya limit deteksi, ya, batas deteksi atau batas kuantitasi, itu tidak dilakukan. Tapi kalau kita lakukan, silakan saja, tidak apa-apa. Tapi pada prinsipnya kalau kita analisis konsentrasi besar analitnya, maka LOD dan LOG itu tidak terlalu penting. LOD, LOG itu penting kalau konsentrasi analitnya sangat rendah. Jadi kalau misalnya kita identifikasi, yang diutamakan adalah selectivity atau specificity nanti. Ini kira-kira tentang parameter validasi. Dan panduan validasi metode analisis cukup banyak, ya, sangat banyak. Ya, ini sebetulnya ada beberapa yang mengeluarkan panduan-panduan, misalnya dari USB chapter 1225 itu untuk validasi metode, chapter 1226 untuk verifikasi metode. Jadi cukup banyak di situ. Termasuk ICH ini, International Conference on Harmonization, itu Q2 tentang validation of analytical procedure. FDA ini mengeluarkan, ya, termasuk juga untuk bioanalytical method validation juga ada di sini. Ya. EMA juga demikian. Jadi berbeda-beda nanti panduan validasi metode analisisnya. Kita acu sesuai dengan kebutuhan kita. Baik, demikian tentang pendahuluan validasi metode analisis. Insya Allah kita sambung dengan parameter validasi berikutnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.